Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari pagi ini sebelum kita menerima firman Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa. Serahkan hati kita kepada Tuhan, haleluya. Di pagi yang baru, di pagi yang indah, kami masih dapat bernafas. Kami bersyukur anugerah-Mu selalu cukup bagi kami, bahkan berlebih, berlimpah untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan kami bisa bersaat teduh kembali, saat yang paling indah ketika kami bisa menikmati hadirat Tuhan di pagi ini. Terima kasih Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi kami semuanya. Kekuatan dan kesehatan, kesegaran tubuh Engkau sediakan bagi kami semuanya, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan, selalu mendapatkan kekuatan baru. Itu janji firman-Mu untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa. Biar hati kami tidak pernah berhenti untuk menanti-nantikan Engkau. Apa yang Kau ingin lakukan, apa yang ingin Kau sampaikan, apa kehendak-Mu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan isi hati-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan selamat pagi, Shalom. Hari ini kita bahan pembacaan kita adalah di dalam Yakobus 1. Ya, Yakobus 1. Di situ ada beberapa banyak nasihat ya dari Yakobus hamba Allah. Dia memberikan banyak nasihat kepada kita. Yang saya ingin baca di awal khotbah ini adalah di ayat yang ke-12, saudara semuanya. Surat Yakobus 1 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan begini. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat yang ke-13 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu Saudara, kata-kata di ayat yang ke-12, pencobaan, dalam hal ini kan kita selalu berpikiran kalau pencobaan itu kan sesuatu yang mencelakakan kita. Sesuatu yang membuat kita kesandung. Pencobaan itu sesuatu yang negatif kalau dalam benak kita. Jadi kita bicara bahwa kalau pencobaan itu selalu yang jelek, selalu yang negatif. Tetapi sebetulnya kalau kita tahu bahwa pencobaan itu di sana dikatakan ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, pencobaan itu sebetulnya ada dua macam, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tadi saya berkata di image kita, di benak kita selalu berkata, selalu beranggapan bahwa pencobaan itu kan hal yang negatif, hal yang kegagalan, contohnya masalah, kan begitu. Padahal ada dua pencobaan yang kita harus tahu. Pencobaan yang sifatnya masalah, hal yang negatif, hal yang membuat kita tersandung gitu kan. Nah, itu pencobaan yang kita biasanya tahu itu semuanya. Ya. Tapi ada macam yang kedua, pencobaan yang kedua adalah di mana hidup kita ini seolah-olah diberkati. Saya bilang kalau tadi yang negatif, sekarang mungkin yang condong yang bersifat positif. Padahal kalau kita lihat di ayat 12 ada kata berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Artinya pencobaan itu sebetulnya nggak ada yang negatif, nggak ada yang positif. Karena orang yang mengalami pencobaan ketika ia sudah tahan dalam melewati masa pencobaan itu, dan Alkitab berkata tahan uji,
itu firman Tuhan berkata kita berbahagia. Berbahagia. Jadi tadi saya berkata bahwa ada yang condongnya si bersifat negatif itu seperti masalah keuangan, masalah keluarga, masalah kesehatan. Nah, itu saudara anggap ini pencobaan. Saya dalam tahun 2020 kan saya dengar banyak orang-orang ngomong. Tahun 2020 itu saya mengalami banyak macam pencobaan. Nah, itu artinya kesukaran, kesulitan kan begitu. Tetapi kita harus tahu bahwa pencobaan itu ternyata bukan cuma halangan rintangan seperti itu. Pencobaan itu kadang-kadang bersifat yang baik, yang kita sukai. Diberkati berlimpah, kesehatan kita ngalami mujizat kesembuhan. Nah, wah kita seolah-olah kita dilimpah-limpahkan berkat-berkat secara materi oleh Tuhan. Itu juga termasuk pencobaan. Tahan nggak? Banyak orang nggak tahan di situ juga. Ya. Dan kalau firman Tuhan berkata berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, artinya saat pencobaan yang seolah-olah kita diberkati, yang seolah-olah kita mengalami mujizat, seolah-olah orang-orang sampai melihat kita itu seperti iri gitu ya. Kenapa kita ini mengalami seperti itu, padahal mereka tidak mengalami seperti itu. Dan banyak orang ingin mengalami seperti kita gitu kan. Itu juga pencobaan, itu juga pencobaan. Jangan sampai itu membuat kita tersandung. Kadang-kadang berkat, kadang-kadang hal-hal yang duniawi yang diberikan itu, kadang-kadang kalau kita nggak tahan juga itu membuat kita tersandung, membuat kita semakin berani melakukan dosa, membuat kita semakin nggak taat kepada Tuhan, membuat kita semakin bermain-main dengan Tuhan. Itu awas. Di sana dikatakan, kalau sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi berbahagialah gini maksudnya, kalau kita tahan dalam masa pencobaan, baik yang tadi bersifat positif atau negatif, seharusnya kita tahu ya, kita akan apa imbalannya? Mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan. Sebab itu dibuka dengan kata berbahagialah. Berbahagialah kita. Kita menerima bukan menerima sesuatu yang duniawi. Tadi saya waktu berangkat ke sini, saya berdua dengan salah satu karyawan saya. Dan karyawan saya ini baru mengalami kesusahan. Kakak kandungnya meninggal secara mendadak kena COVID. Lalu semua keluarga merasa kehilangan karena kakak kandung ini walaupun dia sudah berkeluarga, tapi dia sangat mencintai mamanya, sangat mencintai adik-adiknya. Ya, setiap bulan itu dia sisihkan uang untuk mamanya. Mamanya sakit, semua yang ngurusin dia. Sampai secara diam-diam mamanya ini diikutkan arisan. Arisan saya tanya 1 bulan arisannya berapa? 8 juta. Lumayan kan saudara. Arisan 1 bulan 8 juta. Kalau misalkan anggota arisannya 10 orang aja ketika waktunya dapat 80 juta. Kalau misalkan 20 orang dapatnya 160 juta kan begitu. Ya kalau itu arisan yang normal kan seperti itu. Nah lalu sakit, kena COVID, 4 hari meninggal. Karena paru-parunya kenapa saya nggak terlalu mengerti secara detail. Semua merasa kehilangan. Dan kakaknya ini masih kerja dengan seorang bos. Lalu tadi cerita di mobil, ternyata bosnya ini dia bilang gini, nanti saya mau kasih untuk mamanya yang meninggal ini dikasih santunan entah berapa. Untuk anak-anaknya yang ditinggalkan juga dikasih santunan. Lalu untuk adiknya yang karyawan saya ini, staf saya ini
Dia juga cerita bahwa adiknya yang sudah ngurusin sampai selesai semua juga saya akan kasih santunan. Saya merasa begini, wah luar biasa ya. Mamanya sampai dapat, biasanya kalau anaknya, istrinya ya itu normal, tapi itu sampai adiknya dan sebagainya. Saudara, kalau saya bayangkan ayat 12 ini dengan cerita yang sederhana tadi itu ya. Kita ini kalau sampai pada waktu saat kita dicobai, entah banyak kesulitan hidup, entah dicobai dengan segala kekurangan uang, dicobai dengan segala masalah yang bertubi-tubi. Yang penting begini, jangan sampai waktu pencobaan itu sedang terjadi, kita jatuh. Ya, banyak orang Kristen tidak bisa bertahan menghadapi masa-masa pencobaan seperti ini. Ini yang seringkali terjadi, Justru juga pada waktu kita semua diberkati Tuhan, kita semua dicukupkan, kita semua ditambah-tambahkan, semua lagi seolah-olah semua jawaban doa dinyatakan sama Tuhan dan sebagainya. Wah, di situ banyak orang Kristen juga nggak tahan, dia mulai mendua hati. Dia mulai hatinya satu condong kepada Tuhan, satu separuh condong Tuhan, separuh condong materi yang didapat itu. Ya kan? Di ayat pasal 1 ayat yang ke-8 berkata begini, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita mengalami pencobaan, entah itu yang berupa kesulitan, kekurangan, dan bahkan berupa kelebihan, mujizat, dan bahkan segalanya itu, jangan sampai kita mendua hati. Ini artinya, kalau kita mendua hati di hadapan Tuhan, kita tidak tahan dalam pencobaan itu. Kita tidak tahan uji, kalau istilah ayat 12. Karena apa? Kita ini cuma menginginkan gitu ya, upahnya, hasilnya dari orang yang akan tahan uji dalam pencobaan itu, tahan menghadapi masa pencobaan itu, dia akan menerima mahkota kehidupan. Kalau tadi saya bandingkan mahkota kehidupan ini dengan cerita singkat, sederhana, dengan santunan yang saya dengar berapa puluh juta saja. Ya. Tapi ketika kita mendapatkan berapa puluh juta itu kan kita sudah senang sekali gitu kan. Waduh, tiba-tiba kita mendapatkan berkat yang mendadak berapa puluh juta, kan begitu. Bahkan kalau kita lihat sekarang di sini yang dikasih oleh Tuhan itu bukan berapa puluh juta, tapi mahkota kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, bicara soal mahkota itu bicara soal apa sih? Orang kalau pakai mahkota, bukan mahkota yang ada di dunia ini ya. Kalau mahkota yang ada di dunia ini, kalau kita lihat dulu waktu belum ada masa COVID, anak-anak yang ulang tahun dirayakan di McD, dirayakan di Kentucky, dirayakan di restoran mana, dikasih mahkota gitu kan, mahkota kertas, ya kan. Tapi anak-anak itu sudah senang begitu. Tapi yang saya maksudkan bukan mahkota seperti itu. Kalau kita lihat seorang ratu, seorang raja, dia pakai mahkota, seorang permaisuri dia pakai mahkota. Mahkota itu tanda kehormatan untuk kita. Ya, mahkota itu lambang keagungan. Mahkota itu tanda atau lambang sebuah kehormatan, keagungan, sebuah kebesaran dari seseorang. Itu arti mahkota. Dan kalau saudara lihat kata mahkota kehidupan ini memang artinya nanti kalau kita mati, kita diterima oleh Tuhan, kita masuk di surga, kita mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi sebetulnya saat kita di dunia ini kita sudah bisa menerima mahkota kehidupan. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa. Jadi kalau saudara berkata begini, alah mahkota kehidupan itu kan nantilah. Aku berapa puluh tahun lagi aku belum kepingin mati aku nih. Aku masih kepingin hidup, masih mau lihat anak-anakku besar, mau lihat anak-anakku sukses. Dan saudara seolah-olah meresponi janji Tuhan mahkota kehidupan ini seolah-olah kurang respon, kurang tanggap. Karena apa? Karena saudara merasa itu kan masih lama gitu kan. Itu kan masih nantilah kalau kita mati. Tapi saya mau katakan ini, yang namanya mahkota kehidupan arti secara rohani, bukan mahkota yang sesungguhnya yang nanti kita terima waktu kita mati. Bukan. Tapi artinya ketika kita hidup
di dunia ini kita belum mati. Kita masih bernafas di dunia. Mahkota tadi saya bilang itu lambang kebesaran. Mahkota itu lambang keagungan. Mahkota itu lambang kehormatan. Artinya gini, orang yang tahan uji, ketika dia mendapatkan berkat mujizat berlimpah-limpah, ketika dia mengalami kesulitan, kekurangan, banyak masalah yang bertubi-tubi sampai rasanya hidupnya sesak sekali. Tapi kalau kita bisa tahan menghadapi itu, dan jangan pernah berkata gini, iya Pak kalau 1 bulan 2 bulan aku tahan. Tapi kalau 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun aku enggak tahan. Ya 10 tahun, 20 tahun itu kan bukan tergantung kita, bukan tergantung Tuhan, tergantung kita. Kalau kita melewati masa-masa pencobaan itu, tapi hati kita tetap kepada Tuhan, tidak mendua hati, maka saya percaya Tuhan tidak pernah berlambat-lambatan untuk menyelesaikan semuanya, dan kita dikatakan tahan uji oleh ayat 12. Dan saya katakan begini, lambang kebesaran, mahkota lambang keagungan, lambang kehormatan, itu kita terima saat kita di dunia ini. Ya, jangan main-main loh. Jangan pikir kalau urusan tahan uji itu tidak tahan dalam pencobaan itulah biasalah. Manusia mana ada yang bisa tahan gitu kan. Tapi kalau urusan kekudusan, tidak berzina, tidak mabuk, tidak korupsi, atau tidak ini dan tidak itu, itu yang nomor 1. Tidak ada nomor 1, nomor 2. Semua firman Tuhan itu nomor 1 kita harus perhatikan. Tidak ada yang nomor 2, nomor 3. Semua firman Tuhan yang diperintahkan Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, itu kita harus junjung tinggi dan kita harus responi utama dalam hidup kita. Tidak boleh di nomor 2 kan untuk mentaati firman Tuhan. Jadi artinya begini, urusan tahan uji, urusan tahan dalam pencobaan, ini urusan penting. Kalau tidak urusan penting, tidak perlu mahkota imbalannya Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak perlu. Kalau cuman hal-hal sepele aja ya imbalannya ya biasa-biasa aja. Tapi ini imbalannya mahkota kehidupan. Saya tadi bilang, mahkota kehidupan akan kita terima nanti. Akan kita terima bagi orang yang tidak mendua hati. Kita akan terima itu nanti. Saat kita sampai di rumah Bapa. Kita mendapatkan kehormatan di sana. Kita mendapatkan keagungan di sana. Kita mendapatkan kebesaran di sana. Kita bukan dilecehkan di sana, enggak. Ya, itu nanti kita mati sesungguhnya. Tapi saat kita di dunia, kita juga ngalami kebesaran itu. Wow, kita juga ngalami keagungan Tuhan itu dalam hidup kita. Kita juga ngalami kehormatan. Ya, jangan bilang gini, ya siapa saya Pak? Saya ini orang tua yang sederhana saja. Saya ini orang tua yang tidak punya apa-apa, saya tidak sekolah, saya tidak punya kekayaan, rumah saya sederhana, bahkan saya kontrak saja sampai tua ini. Mana ada orang yang menghormati saya? Oh, itu tidak terbatas. Firman Tuhan tidak bisa dibatasi dengan segala macam itu. Yang penting begini, saudara mungkin, Bapak Ibu Saudara mungkin sudah tua hari ini. Bapak Ibu Saudara mungkin tidak berpendidikan tinggi. Ada Bapak Ibu Saudara yang mungkin sederhana, tidak punya banyak uang, ya bahkan mungkin kita hidup dengan bantuan orang, tapi Tuhan tetap berjanji kepada orang yang tahan dalam pencobaan, tidak mendua hati. Apa imbalannya? Dia dapat kebesaran ketika dia hidup, dia dapat kehormatan ketika dia hidup. Masalahnya gini Bapak Ibu Saudara, kenapa jarang-jarang ada orang Kristen yang seperti ini? Karena dia merasa gini, kalau aku sampai ngalami, ya tadi saya bilang tuh, kalau saya melakukan dosa perzinahan, wah itu fatal Pak. Tapi kalau enggak tahan aja kan enggak apa-apa. Nah ini masalahnya. Kita tahu bahwa banyak orang berpikir ini kurang terlalu penting untuk diperhatikan. Kalau jaga kekudusan itu tahu semua orang itu penting. Tapi kalau cuma tahan dalam pencobaan aja itu banyak orang berpikir enggak tahan ya enggak apa-apa, kan enggak dosa. Iya kan? Enggak tahan ya enggak apa-apa. Ya wajarlah pada saat kita susah, pada saat kita bisa mendua hati. Saudara, orang yang susah mendua hati kemana?
Mendua hati kemana? Tadi kalau saya bilang orang yang dilimpah-limpahkan berkat, aduh materinya ditambah-tambahkan, seolah-olah dinaikkan tinggi sama Tuhan, posisinya begitu rupa. Ya dia bisa mendua hati, satu ke Tuhan, separuh ke Tuhan, separuh ke mamon. Ya kan? Karena bilang kelimpahan hidup itu kan gak lepas dari uang. Ya. Mungkin juga Tuhan bukan 50, Tuhan 25%, yang mamonnya 75%. Tapi itu mendua hati. Atau mungkin juga mamonnya 25%, Tuhannya 75%, lebih banyak, lebih berat di Tuhannya. Ya, tapi itu tetap mendua hati. Tuhan gak mau. Tuhan gak mau orang mendua hati. Masalahnya di situ. Tapi kalau orang yang susah, punya banyak kekurangan, punya banyak kesulitan hidup, mendua hati di mana? Jangan pernah lupa. Orang yang kesulitan, orang yang mengalami kekurangan dalam kehidupannya, mendua hatinya sebagian Tuhan. Karena dia merasa bahwa gak ada yang nolong dia ke Tuhan, tapi sebagian ke masalah itu. Bapak, Ibu, Saudara. Ya, tiap hari fokus hidupnya ke masalah. Doa, nangis langsung urusan masalah. Enggak doa memuliakan Tuhan. Enggak doa menyanjung kebesaran Tuhan, enggak. Kalau susah kan doa langsung nangis. Ya toh boleh nangis, saya enggak anti orang nangis, saya suka nangis juga. Tapi maksud saya gini, kalau kita nangis karena kebesaran Tuhan, itu loh menandakan bahwa hati kita penuh kepada Tuhan, tidak mendua kemana-mana. Tapi karena banyak orang susah di dunia ini, banyak orang alami kekurangan, kesulitan hidup, nangisnya itu nangis sedih, nangis ngenes, nelongso gitu loh saudara. Bapak, Ibu, Saudara. Jadi artinya hatinya ini tiap hari ke Tuhannya tuh cuman sedikit atau ya berapa persen lebih banyak ke kesulitan hidup. Mari kita periksa diri kita. Jangan merasa begini. Jangan merasa begini. Itu enggak apa-apa. Jangan merasa enggak apa-apa. Semua firman Tuhan harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan sudah bilang orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak mempunyai kehormatan. Tuhan tidak memberi dia kehormatan. Tuhan tidak memberikan kebesaran kepada orang yang mendua hati. Tuhan tidak memberikan keagungan kepada orang yang mendua hati. Dan saya sekali lagi katakan, kebesaran, keagungan, kehormatan tidak bisa dibatasi dengan rendahnya pendidikan kita. Bapak, Ibu, saya punya seorang contoh nyata, seorang yang saya pernah kenal. Dia sekarang sudah dipanggil Tuhan. Ibu ini tidak menikah. Dia seorang diri. Nah, pada waktu dia muda dia masih bisa bekerja. Tapi ketika dia sudah tua dia tidak bisa bekerja. Dulu dia waktu muda dia berkarya. Jual madu mongso, bikin madu mongso, bikin ini, bikin itu, dijual dan sebagainya. Ketika dia sudah tua, dia sudah bisa bekerja. Dia punya satu rumah kecil di Surabaya ini. Dia punya satu rumah kecil, tetapi ketika dia sudah tua, mungkin kita berpikir adik-adiknya yang menolong. Adik-adiknya nggak ada yang mampu untuk menolong kakak tertuanya ini. Adik-adiknya sendiri juga harus berjuang dengan kehidupan keluarga-keluarga masing-masing. Jadi nggak bisa bantu kakaknya ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan taruh orang ini di sebuah persekutuan doa yang dia sudah ikuti puluhan tahun. Akhirnya persekutuan doa ini yang menghidupi dia. Dia tidak pernah minta-minta. Saya tahu ibu yang tua ini tidak pernah minta-minta. Cuman dia tuh bergabung dengan sebuah persekutuan doa. Dan akhirnya persekutuan doa itu jadi sebuah gereja yang ada, gereja itu ada di Surabaya. Dan dia bergabung menjadi tenaga tetap di gereja itu. Tiap hari dia datang, ya kelihatannya apa? Kerjaannya orang sudah tua, sudah umur 70-an. Nggak bisa ini, nggak bisa itu, ngurusin komputer, ngurusin segala macam kan nggak bisa. Tapi dia
Tuhan pakai dia sebagai seorang pendoa. Ya, di gereja itu setiap hari dia ngantor dari pagi sampai sore, cuman kerjanya cuma berdoa. Gereja itu mencukupi dia, yang dulu asalnya persekutuan, jadi gereja itu mencukupi dia. Wah, sampai dia semua jemaat di gereja itu sangat kagum dengan ibu tua ini. Sehingga apa? Ibu tua ini walaupun tidak punya anak, tidak punya suami, tidak punya siapa-siapa, dia tidak pernah kekurangan apa-apa. Limpah-limpah makanan, barang-barang, baju-baju, wah semua tas-tas, semua itu tidak pernah kurang. Berlimpah-limpah, cuma dipakai satu orang. Dia setiap hari cuma pergi ke gereja, pulang ke gereja, pulang ke gereja, pulang. Dia jarang pergi kemana-mana. Siapa yang mau ajak dia? Yang ajak dia, kalau ada yang ajak dia tuh ya jemaat-jemaat gereja itu. Ya, dan waktu dia sakit, saya lihat ini, waktu saya ke rumah sakit nyambangi orang ini. Yang datang tuh orang-orang kaya-kaya. Yang mau bayarin dia di rumah sakit itu royoan, orang-orang kaya tuh royoan. Saya sampai kagum ini. Makanya tadi saya bilang jangan pernah mengecilkan keadaan kita. Kita mungkin tua, sederhana, tidak punya banyak uang, pendidikan kita rendah, tidak menikah mungkin. Tapi kalau Tuhan kasih kebesaran, Tuhan kasih kehormatan, Tuhan kasih keagungan, dia pakai semua cara. Bisa memelihara, memberikan kehormatan kepada anaknya yang tahan uji, yang tidak pernah mendua. Waktu dia meninggal, saya datang di Adijasa. Itu kalau saya datang ke Adijasa biasanya kan tahu toh. Kalau misalkan orang itu yang meninggal itu punya anak banyak, anaknya punya banyak kenalan, banyak teman relasi, wah yang datang pasti banyak. Tapi kalau orang tua ini cuman punya satu anak yang nggak terlalu terkenal, nggak ada yang mesong, nggak ada yang datang ke sana. Tapi ibu ini nggak punya anak, nggak punya siapa-siapa. Tapi yang datang itu ratusan, itu belum masa pandemi. Rame setiap hari, rame, makanan itu berlimpah-limpah kayak ibu ini orang kaya. Sampai mati Tuhan tetap jaga dan tetap memberikan penghargaan kepada orang ini. Bapak, Ibu, Saudara, sebab itu saya ingin sampaikan ini. Jangan pernah lupa, urusan tahan dalam pencobaan ini urusan penting. Karena apa? Yang kita dapat dari Tuhan ketika kita tahan dalam pencobaan, itu mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan yang sebenarnya nanti, dan mahkota kehidupan secara rohani waktu kita masih hidup di dunia ini. Jangan pernah lupa itu. Mari kita berlomba-lomba, minta kekuatan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan untuk bisa bertahan. Jangan sampai engkau mendua hati. Separuh Tuhan, separuh hartamu, separuh mamon, atau separuh Tuhan, separuh masalah kesulitan hidupmu. Tuhan gak mau. Apapun yang kita hadapi dalam pencobaan, tetap Tuhan. Dia segala-galanya. Dia Allah yang hidup. Dia tidak pernah berubah. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami saat kami harus memasuki masa-masa pencobaan dalam hidup kami. Kami tidak pernah mendua hati. Kami tidak pernah melewatkan masa pencobaan dengan kemampuan kami sendiri. Karena ketika kami melewati dengan kemampuan kami sendiri, maka kami akan jadi orang yang mendua hati. Bahkan kami akan tidak tahan uji. Tetapi kami bersyukur andalan kekuatan kami cuman Tuhan. Kami cuman bersandar kepada Tuhan. Ketika kami enggak mampu Tuhan, kami bersandar kepada Tuhan. Dan kami mengandalkan kemampuan-Mu yang sangat besar itu. Terima kasih Tuhan, menguatkan jemaat-Mu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari kami, dimanapun mereka berada yang beribadah di rumah, semuanya yang mendengar firman ini, kami sungguh berdoa bagi mereka, supaya mereka lewat dalam masa-masa pencobaan, mereka sungguh Tuhan tetap membuktikan bahwa hati kami tetap sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami menerima mahkota kehidupan itu. Haleluya Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin.